Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Hai teman-teman, kembali lagi Jalan Bareng Podcast. Iya. Sorry ya, kita udah 2 minggu lebih Iya. kita nggak rekaman. Karena banyak kondisi ya. Ya kemarin itu karena banjir, kita habis itu, jauh, kita nggak tahu kalau bisa rekaman. Iya. Aduh, gaptek ya. Ya. Habis itu dengan Iya. kondisi yang sekarang yang lagi pandemik ini juga sedikit banyak mempengaruhi ritme kerja kita ya. Gitulah. Nah, ngomong-ngomong soal pandemik, bridging. Nah, ngobrolin soal yang tadi aku sempat sebut pandemik, ya kan? Podcast hari ini kita membahas topik apa, Pe? Coronavirus dan iman. Oh Nice. ya, oke, boleh lah. Susah ya. Ya, tapi intinya kita merasa terpanggil sekali untuk ngomongin soal si coronavirus disease atau COVID-19 ini. Karena kebetulan kita juga tenaga medis dan orang Kristen juga, dan di luar sana banyak orang-orang sesama orang Kristen yang pemahamannya masih belum benar kali ya, kita bisa bilang ya, tentang si COVID-19 ini gitu. Ya mungkin diawali oleh Bobby, silakan. Ya, apa itu coronavirus? Oh, jadi kayak kuliah. Coronavirus itu berasal dari kata crown sebenarnya. Jadi virusnya itu bentuknya, loh nggak ada, itu nggak usah kita bahas. Oke. Ya, teman-teman, kita sudah tahu lah coronavirus itu virus baru ya. Akhir tahun kemarin kita dengar terjadi pertama kali outbreak di Wuhan, provinsi Hubei, dan sekarang udah menyebar ke global sehingga statusnya jadi pandemi. Tanggal 12 Maret Pak Tedros sudah bilang ini sebagai, WHO sudah bilang ini sebagai pandemi ya. Pandemi itu artinya kalau dalam istilah public health sudah terjadi di seluruh dunia. Ya, bukan lagi endemis yang hanya terjadi di satu wilayah tertentu seperti malaria misalnya, tapi ini sudah terjadi di seluruh dunia, dan itu berarti tidak ada negara yang kebal dengan si coronavirus ini. Nah, jadi itu aku agak miris juga tuh dengan pernyataan petinggi kita di bidang kesehatan waktu itu bilang orang Indonesia tuh nggak akan kena tuh. Atau ada dari stakeholder lain bilang kalau coronavirus tuh nggak akan masuk Indonesia karena surat izinnya susah katanya ngurusnya. Ya itu ya, pandemi itu tidak ada negara yang kebal sebenarnya. Dan kalau tadi Bobby ngomongin soal virusnya, coronavirus ini sebenarnya bukan virus yang benar-benar completely baru ya, karena sebetulnya Oh iya benar. beberapa tahun lampau ada wabah juga sama nih, mirip ya, MERS-CoV dan juga ada SARS-CoV-1 gitu. Dan itu sama tipe virusnya. Nah, tapi yang kali ini tuh baru lagi gitu. Jadi virusnya tuh kayak apa ya, satu keluarga tapi dia orang baru gitu, pemain baru. Jadi bener-bener masih dinamis banget semua data yang kita dapetin tentang virus ini, pola penularannya, pola dia diem di permukaan itu berapa lama aja tuh. Betul. Bener-bener dalam beberapa waktu yang singkat ini tuh berubah banget, karena ya memang ibarat kata kenalan sama orang baru ya, masih bener-bener banyak hal yang kita nggak ketahui gitu. Betul. Nah, nama penyakitnya, kalau tadi penyebabnya coronavirus, penyakitnya kita sebut coronavirus disease karena terjadi tahun 2019, jadinya COVID-19 gitu. Jadi nextnya di podcast ini kalau kita sebutin COVID-19 itu artinya kita refer ke penyakitnya ya teman-teman gitu. Nah, menyambung soal yang data yang sangat dinamis tadi di sempat aku sebutin, kalau lihat dari angka kematiannya, ini Bobby sempat cari-cari nih, kalau di seluruh dunia itu, nah lagi-lagi gap apa namanya tuh, range-nya itu luas sekali ya, antara 0,6% sampai 3% case fatality rate-nya gitu. Artinya rate si penyakit ini bisa menimbulkan kematian gitulah, sederhananya gitu. Tapi kalau di Indonesia kita belum bisa memakai data belum bisa pakai angka itu karena angkanya tuh masih terus jalan kan. Iya. Jumlah kasusnya juga masih terus jalan nambah gitu. Jadi kita yang masih bisa kita pakai tuh namanya mortality rate. Dan kalau di Indonesia menurut ahli-ahli epidemiologi yang udah menghitung dengan ilmunya itu, di Indonesia tuh sekitar 8% gitu mortality rate-nya. Dan angka ini masih kemungkinan balik lagi ya yang tadi, masih kemungkinan akan berubah-berubah juga gitu. 8% itu dari mana tuh, Bi? Dari 19 yang meninggal
Iya. Dan dari 309 kasus yang ditemukan. 309 ditemukan. atau 311 tuh. Betul, Agak sedikit. karena ada beberapa perbedaan data juga, tapi ya perbedaannya nggak terlalu banyak lah gitu. Nah, tapi ngomongin soal pandemi ini, di episode kali ini kita nggak hanya bahas dari sisi public health-nya aja gitu ya. Maksudnya dari segi keilmuan tentu akan kita kasih beberapa list yang menurut kita penting banget di highlight. Tapi yang di sisi lain adalah secara iman, bagaimana sih sebetulnya orang Kristen menanggapi atau kayak menghadapi si pandemik ini gitu. Iya. Karena kan kita gimana pun juga hidup di dalam dunia ini kan. Iya. Meskipun kita memang udah ditebus Kristus, udah jadi warga kerajaan Allah, tapi nyatanya kan kita masih hidup di dalam dunia yang saat ini sedang pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, ya menyambung apa yang saya udah bilang, kita akan nggak pilah sebenarnya ya. betul. Karena kita di catatan ini kita bikin pilah nih dari sisi science maupun faith. Tapi ya kita tahu tuh science dan faith itu bukanlah hal yang bertolak belakang, tapi science menjadi tools untuk kita bisa memperkuat iman kita ya. Nah, ya dan di satu sisi ada orang yang sains malah memperlemah imannya sehingga dia menjadi seorang yang ateis gitu. Dan kita akan bahas satu persatu kira-kira apa yang sudah warawiri di grup WA-nya teman-teman. Udah banyak pasti kan? Atau media sosial. Atau di media sosial tentang cara mencegah penularan coronavirus. Nah, itu udah bagus sebenarnya. Tapi ya ada beberapa mungkin yang keliru, ada yang sudah sangat baik. Ya beberapa yang kita rangkum ini yang terbukti sangat efektif baik dari CDC maupun dari WHO. Yang pertama adalah hand hygiene. Ya, hand hygiene itu ya udah tahu lah ya 6 langkah. Cuci tangan. Ya cuci tangan. Kalau di bahasa Indonesia tuh singkatannya paling gampang tuh ini Pi. CTPS. CTPS apa tuh? Cuci tangan pakai sabun. Oh, itu awalnya. Ini maksudnya langkah-langkahnya. Oh, ini tepung selaci put-put. Put-put, iya. Te-nya itu telapak tangan, pungnya itu punggung tangan. Sela jari, kunci, posisi mengunci. Kemudian putar-putar itu putar-putar ujung jari dan juga putar-putar ibu jari. Terbalik, ibu jari dulu baru ujung jari. Ya itu harus dilakukan dengan air yang mengalir ya. Dan sabun. Jangan dengan kobokan doang. Oke. Nah kemudian yang kedua adalah etika batuk dan bersin ya. Nah jadi kenapa sih hand hygiene dan etika batuk dan bersin ini penting? Karena sampai sejauh ini yang diyakini penularan si virus ini adalah droplet. Ya kan, droplet itu artinya ada partikel-partikel air kecil di dalamnya tuh ada virus, nanti bisa ditularin sama orang yang udah menderita. Terus si droplet itu kalau di kita kena bisa ada di telapak tangan kita, habis itu kita ngucek-ngucek mata, hidung, masuklah ke dalam tubuh kita. Nah, karena itu hand hygiene tadi yang dijelasin Bobby itu penting, dan juga etika batuk dan bersin. Apa tuh, kok ada etikanya segala? Jadi, sekali kita batuk dan bersin itu kan ada banyak banget kuman yang bisa disebarkan karena partikel droplet yang tadi yang keluar dari mulut dan hidung kita gitu. Nah, makanya penting. Caranya adalah kalau batuk jangan ditutup pakai telapak tangan gitu, tetapi tutup pakai bagian lengan atas. Susah nih, harus dicontohin sebenarnya, harus lihat video ya, tapi coba deh cari aja di internet etika batuk bersin, itu pasti langsung keluar gayanya tuh kayak dabbing gitu kan, pakai lengan atas baju kita. Nah kemudian atau bisa juga dengan tisu. Betul, atau bisa juga menggunakan tisu, tapi habis itu tisunya langsung dibuang. Jangan juga pakai sapu tangan karena bisa aja si virusnya itu masih diam di dalam si sapu tangan itu, apalagi sapu tangan kita sakuin gitu ya, atau kita pinjemin ke orang, ngelap keringat kita sama aja ya kan. Jadi kayak gitu. Nah dan juga kalau misalnya nih, aduh kan kadang-kadang ada orang bersin refleks ya, udah nggak keburu lah tuh apa pakai lengan atas, terus dia pakai telapak tangan. Segera langsung cuci tangan yang tadi kayak Bobby bilang pakai sabun dan air mengalir, atau kalau misalnya nggak tersedia boleh pakai hand sanitizer atau cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol minimal 60-70% dengan langkah yang sama kayak tadi Bobby udah jelasin juga. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong soal tadi itu ada perbedaan ya, untuk hand hygiene itu bisa dua tadi itu, untuk kamu ingatin. Dengan sabun dan air pengalir, bisa juga dengan hand sanitizer. Tapi waktunya beda. Kalau hand sanitizer itu kira-kira 20-40 detik, sedangkan kalau dengan air mengalir tuh lebih lama, 40-60 detik. Ya. Gitu.
Oke, next. Next berikutnya adalah social distancing. Ini udah banyak banget Yes, diobrolin. benar. dan juga Kayaknya kita mesti buat penjelasan social distancing itu apa, karena nggak dipungkiri banyak nggak sih masyarakat yang Iya. apaan tuh social distancing gitu. Iya sih. Social distancing itu apa ya? Yang paling sederhananya sih kalau ketemu orang jaraknya minimal 2 meter. Ya karena dari penelitian tuh kira-kira tuh dropletnya terlempar tuh kalau misalnya batuk atau bersin sebenarnya bisa lebih Bersin jauh. sebenarnya bisa lebih jauh. Batuk atau dengan ngobrol biasa tuh 1,68 meter tuh. Jadi kalau udah jarak 2 meter tuh cukup aman untuk kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, kemudian bisa juga dengan cara menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan tuh udah dibuat pemerintah sebenarnya dengan policy dari presiden untuk work from home ya. Iya. Dengan hashtag di rumah aja itu kan. Iya. Cuman orang Indonesia karena mungkin jarang mengerjakan work from home itu ya. Kalau work itu ya jangan dari rumah. Kalau dari rumah ya aku libur gitu. Dan artinya bisa liburan gitu. Dan yang dilakukan oleh beberapa orang tuh ada yang ke puncak, ada yang ke pantai. Cerita. Aduh. Itu sedih banget sih. Ya, dan itu malah bukan jadi kita mencegah supaya virus yang nggak menyebar dengan cepat, malah kita mempercepatnya. Penularan si virus itu ya. Nah, kemudian ya hindari keramaian, ya untuk saat ini kita bisa bilang hindari dulu public transportation ya dengan berat hati ya, karena ya meskipun public transportation itu baik untuk mencegah kemacetan ya. Iya. Tapi pada masa ini. Ya pada masa ini kita bisa hindari dulu. Ya, dan kemudian juga kalau boleh menambahkan yang social distancing itu buat teman-teman yang mungkin nggak bisa nih work from home dan tetap harus masuk kerja, pakailah masker gitu ya ketika lagi di kerumunan atau di public transportation. Kemudian di tempat kerja tetap terapkan menurut aku sih posisi duduk, jarak bicara, kemudian hand hygiene tetap harus dipraktekin. Nah, selain social distancing, baru nih kita harus belajar sama-sama mengenali gejala dari si COVID-19 ini. Lagi-lagi teman-teman, gejala-gejalanya ini juga beririsan dengan gejala-gejala penyakit lain. Ya, karena para peneliti dan para pakar pun sampai sekarang juga terus-terusan nih lagi cari tahu nih gimana sih sebenarnya manifestasi klinisnya si penyakit ini gitu. Tapi kan yang sejauh ini kita tahu adalah ada demam tinggi. Yang dimaksud demam tuh suhu tubuh diukur oleh termometer di atas normal ya. Jadi bukan diraba-raba aja hangat gitu. Jadi harus ada bukti objektifnya. 38 derajat Celcius. Iya, 38 derajat Celcius. Kemudian ada gejala gangguan pernafasan kayak batuk, terus sesak napas, dan ada riwayat bepergian ke negara terjangkit atau riwayat kontak dengan pasien yang positif COVID-19 gitu. Nah, kalau ada kriteria-kriteria tersebut, itu kan udah banyak tuh seliweran di sosial media sekarang ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, lakukanlah itu, hubungin tenaga kesehatan yang terdekat. Kalau call centernya ada 119 extension 9, nah langsung hubungin aja itu gitu. Yes. Dan juga dari social distancing itu juga jangan latah ke rumah sakit ya. Ya batuk dikit langsung ke rumah sakit. Siapa tahu sebenarnya batuk dikit kita itu bukan COVID, tapi karena kita ke rumah sakit yang banyak pasiennya yang mohon maaf gejala COVID, kita jadi malah kena waktu kita jadi ke rumah sakit. Jadi kalau kita mild symptom ya gejala ringan tetap di rumah aja. Iya betul, di rumah aja dengan catatan melakukan tadi langkah-langkah yang tetap kita tetap hand hygiene, tetap etika batuk bila ada gejala. Kemudian stop panik, apalagi panik buying. Ya kita ini bukan dalam kondisi chaos nih guys. Jadi dan bahkan dalam kondisi chaos pun nggak harus melakukan itu sih panik buying. Kita ini ya terkendali lah sampai pada hari ini. Dan juga di Indomaret tadi masih ada sih Indomie gue lihat tadi. Ya maksudnya Bobby adalah terlepas dari gimana pun berita yang saat ini dan beratnya kondisi saat ini, nggak perlu panik sampai yang kayak menimbun barang-barang makanan sih gitu ya. Ya panik buying baik itu alat kesehatan ya seperti masker, hand sanitizer dan juga makanan sembako ya, karena di luar sana banyak orang loh yang butuh. Next, itu kan ya kita udah bahas banyak dari sisi ilmuwan ya, sains dan yang sudah terbukti efektif untuk mencegah penularan. Kita akan membahas dari sisi iman sekarang. Ya, karena kita ini orang Kristen, orang yang sudah menerima Kristus, ya kita pun wajib untuk mengabarkan tentang Kristus itu, bagaimana Kristus yang berdaulat pada dunia ini juga berdaulat juga atas hidup kita. Ya. Benar sih. Nah, yang pertama menurut aku sih
balik lagi ke ayat yang sangat amat terkenal di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ada dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, berangkat dari sini kita bisa nih menjabarkan gitu sikap seperti apa sih yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen menghadapi pandemik ini gitu. Nah, yang pertama yang kami terpikirkan sih mengasihi Allah, mengasihi sama dengan akal budi gitu. Akal budi itu maksudnya apa? Yang pertama, carilah informasi yang terpercaya, yang valid gitu. Gimana caranya? Ya cari dari sumber-sumber yang resmi kayak WHO, CDC, Kemenkes, tanya petugas kesehatan yang kita kenal gitu. Terus juga kedua, bijak mengelola informasi sih menurut aku. Di WA group kan pasti berseliweran banget tuh video pakai kayak misalnya minum ini untuk anti corona, ya itu, atau kayak kayak kemarin juga di WA grup keluarga kita kan ada ya, ini tanaman ini jahe jadi mahal 80.000 sekilo. Nah iya. Aduh iya. Nah maksud aku, bijaklah kita ketika mengelola informasi tersebut, jangan buru-buru pengen gatel jempolnya menyebar hal tersebut, tapi konfirmasi dulu. Aku nggak bilang udah pasti salah ya yang kayak gitu-gitu, karena lagi-lagi penelitian kan terus-menerus berjalan nih, tapi bijak sebelum menyebar, konfirmasi dulu, cari tahu dulu kayak gitu. Dan itu juga termasuk hoax yang lain ya, maksudnya nggak hanya tentang COVID ini aja gitu, tapi secara umum menurut kami salah satu cara untuk mengasihi Allah dengan akal budi adalah yang menggunakan logika dan nalar kita untuk mengelola informasi gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah jangan keras kepala gitu. Maksud aku gini kan, yang tadi kita sampaikan itu yang kayak hand hygiene, etika batuk dan bersin, hindari kerumunan, itu kan saran-saran yang udah based on berdasarkan keilmuan gitu dan udah diakui. Nah janganlah kita keras kepala nggak mengikuti si saran itu gitu. Lakukanlah hal-hal itu meskipun terlihat sederhana sekali kayak cuci tangan pakai sabun atau cara bersin dan batuk aja diatur, lakukanlah itu gitu, karena itu terbukti loh untuk bisa mengurangi penularan kayak gitu. Terus juga yang tadi Bobby bilang juga, termasuk jangan keras kepala juga mesti ngotot ke rumah sakit meskipun misalnya gejalanya ringan gitu. Selain tadi kita malah jadi beresiko tertular penyakit, kita juga jadi membebani rumah sakit kan, yang harusnya rumah sakit bisa nanganin pasien yang lebih perlu, jadinya penuh sama orang-orang yang kayak kita yang mungkin jugul gitulah, batuk dikit langsung ke rumah sakit kayak gitu. Jadi bener-bener gunakan akal budi untuk bisa kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, mengasihi negara kita ini gitulah. Iya. Ya, dengan cara kita memiliki akal budi yang tadi itu, saya bilang menggunakan logika lah ya, logika yang baik dan pola pikir yang benar. Nah kita akan hati dan jiwa kita pun akan ternurture dari akal budi kita. Dari proses kita berpikir itu akan turun ke hati kita, dan hati kita itu akan melihat, oh iya ya, waktu kita misalnya ngeliat tuh ada orang nyebar hoax, emang benar ya dengan minum bawang putih dicampur misalnya aku bisa sembuh, coba aku cari, oh enggak. Dengan itu kita bisa pikir ke orang yang menyebarkan itu, kita bisa menegur akhirnya dengan kasih ya, dengan kata-kata kasih, itu just stop lah sebenarnya kayak gitu-gitu. Atau ada yang orang pernah nyebar orang tiba-tiba berjatuhan mati mendadak gitu, ini karena coronavirus tuh. Itu kan nggak benar ya, nggak sepenuhnya benar. Padahal case fatality rate-nya tadi kita udah ngomong di bawah 5%. Dan kemudian ada yang bilang teori konspirasi lah dan lain sebagainya. Jadi itu membuat kita sebenarnya waktu kita melihat ada berita hoax dengan akal budi kita, itu waktu turun ke hati kita dan jiwa kita bisa berdiam dan akhirnya berdoa untuk itu. Akhirnya berdoa untuk orang-orang yang menyebarkan dan juga untuk kondisi pandemi ini. Supaya orang-orang itu jangan jadi tangan si jahat untuk membuatnya jadi makin kacau gitu. Padahal ya kita tahu bahwa hal ini pun berada dalam kedaulatan Allah. Sebab kita tahu dari tahun abad ke-14 pun sebenarnya udah ada ya kayak Black Death itu. Betul. Dan Tuhan menjaga kok dunia masih tetap ada sampai 2020. Itu karena Tuhan yang tetap sustain. Jadi janganlah karena hoax kita jadi panik, melakukan hal-hal yang
ya buta, jadi nggak pakai logika akhirnya, merugikan sesama kita. Dan akhirnya kita juga bisa berdoa untuk stakeholder yang berperan dalam kondisi ini, misalnya pemerintah kita yang support sudah mulai pembelian misalnya alat massal tes untuk COVID ini, rapid test, ataupun ya kita juga jadi bisa berdoa untuk pemerintah, untuk tenaga kesehatan yang di frontliner, bahkan untuk jumlah fasilitas kesehatan yang terlibat. Dan aku baru lihat tadi tuh ada surat edaran untuk rumah sakit swasta. Hebat banget loh. Rumah sakit swasta mau membuka pintu rumah sakit mereka untuk bisa itu perlu diapresiasi juga sih. Hebat loh. Padahal kan orang mungkin berpikir rumah sakit swasta cuman bisnis doang. Padahal enggak. Mereka mau membuka pintu mereka. Dan akhirnya juga kita bisa berdoa untuk para public health expert yang berpikir, wah, waktu kondisi seperti ini jadi kayak muncul nih pemikir-pemikir di Indonesia yang kok bisa ya health system kita kok semacam hampir crash nih kalau ada pandemi seperti ini. Nah, akhirnya orang public health makin berpikir, dan kalau bisa makin banyak jumlahnya orang yang berpikir, wah ternyata public health itu penting ya, supaya bisa memperkuat health system kita nih di Indonesia. Waktu ada kondisi-kondisi seperti ini kita bisa kuat, dan bahkan mungkin kita bisa membantu negara lain seperti yang dilakukan oleh Cina. Kemudian kita juga berdoa untuk pasien yang baik dari yang bergejala ringan sampai bergejala berat di ICU. Kita bisa mendoakan bahkan orang-orang kita kenal, sahabat, keluarga dan kita sebagainya, supaya mereka bisa Tuhan sembuhkan melalui proses penyakit itu sendiri ataupun melalui proses pengobatan yang diberikan. Setuju sih. Sama juga mungkin tambahannya berdoa tadi untuk kepentingan logistik kali ya, karena yang sekarang ini sedang terjadi emang APD kurang, alat perlindungan diri buat tenaga kesehatan tuh kurang. Terus fasilitas kesehatan juga bersyukur sih kayaknya pemerintah kita cukup tanggap, sehingga beberapa rumah sakit aku lihat ada yang mau dikhususkan buat corona gitu ya, ada juga bangunan-bangunan yang mau dikhususkan buat corona. Ya berdoalah untuk hal-hal itu gitu ya. Kemudian yang tadi kan kita mengasihi Allah dengan akal budi, kemudian berdoa. Yang terakhir juga kita mengasihi sesama kita nih. Tadi kan poinnya di dalam hukum yang kedua tadi itu adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri gitu. Cirinya orang Kristen tuh kan, orang Kristen tuh fearless, tidak takut akan kematian, ya kan? Karena kan nggak ada lagi misalkan kita dengan dari kasih Kristus kan, bahkan betul, bahkan kematian. Nah, tetapi tunjukkanlah rasa tidak takut kita itu dengan kita tidak takut juga untuk mengasihi orang lain gitu. Nah, saat ini yang diminta bentuk mengasihinya adalah stay at home gitu, diam di rumah sebisa mungkin. Jadi diamlah di rumah. Kalau misalnya ada pilihan untuk WFH dikasih sama kantornya atau tempat kerjanya, gunakan sebaik-baiknya benar-benar di rumah dan lakukan yang tadi hand hygiene, etika batuk segala macam itu. Bagi teman-teman yang dengar dan mungkin punya kapasitas untuk mengatur karyawannya, misalnya untuk work from home atau misalnya posisinya di atas gitu, mungkin bisa tuh dibuat policy untuk karyawan-karyawannya bisa work from home gitu. Kemudian ya untuk para freelance dan para pekerja benar-benar manfaatkan waktu di rumah, untuk di rumah gitu, karena dengan cara inilah kita diam di rumah, kita bisa mengasihi negara ini, bisa mengasihi tenaga-tenaga medis yang lagi berjuang gitu di rumah sakit kayak gitu. Kemudian juga karena tadi menghindari kerumunan, dan udah ada juga sih himbauan dari gubernur, dari pemerintah untuk kegiatan ibadah gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih menurut aku untuk sementara ini kita nggak pergi ke gereja, nggak kebaktian tengah minggu, nggak latihan paduan suara, nggak KTB, nggak pertemuan atau persekutuan doa dulu sementara ini ya. Bukan untuk melegalkan nggak boleh persekutuan, bukan sih. Cuman di dalam kondisi kayak gini, menurut aku tindakan kita untuk menghindari ibadah-ibadah yang kerumunan kayak gitu tuh nggak mengurangi keimanan sama sekali kok gitu. Ya kan, justru dengan kita bukan karena kita takut matinya ya gitu, bukan karena kita nggak beriman sama Tuhan, bukan sih menurut aku. Justru dengan kita diam di rumah, kita menunjukkan iman kita pada Tuhan dan kasih kita juga kepada Tuhan dan kepada sesama kita gitu. Betul. Dan mengutip waktu itu kan banyak banget ya di masa-masa ini tulisan-tulisannya Martin Luther, terus kayak Charles Spurgeon yang waktu mereka rohaniawan yang hidup di masa pernah ada juga outbreak di masa mereka.
mereka juga bilang kok kayak di tempat yang aku tidak diperlukan aku nggak akan berada di sana gitu. Sebisa mungkin aku ada di tempat dimana aku diperlukan dan memang melayani di situ gitu. Jadi ya harusnya spiritnya orang Kristen tuh kayak gitu sih, kayak gitu. Itulah beberapa dari kami. Oke, untuk menutup, COVID-19 ini ya memang kita simpulkan sebagai world disaster ya. Bahwa tidak ada bagian dari satu belahan dunia pun yang kebal terhadap penyakit ini kecuali Antartika kali ya. Dan Arktik. Sejauh ini belum ada sih memang kasus itu sih. Oke. Baik ya, COVID-19 ini kita katakan sebagai pandemi atau world disaster, tapi kedaulatan Allah lebih besar daripada pandemi ini. Dan tetap percaya bahwa Allah masih mengasihi kita sampai pada detik ini dan masih menyertai kita. Dan Allah tidak kaget ya. Iya benar. Meskipun kita para ilmuwan dan semua manusia terkaget-kaget atau bingung menghadapi virus tak kasat mata ini yang pola lakunya membingungkan, tapi mengetahui bahwa Allah tuh nggak kaget sama sekali dengan pandemi ini tuh cukup menenangkan sih buatku. Karena artinya ya hidup kita dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dia yang memelihara. Dari yang kamu cerita tadi, pandemi-pandemi sebelumnya bumi kita masih bertahan sampai saat ini. Ya pandemi ini pun ada di dalam kedaulatan Allah ya. Kita berdoalah dan menaruh harapan kita di dalam Kristus. Dan ini juga menurut aku masa yang sangat baik untuk kita bisa bertumbuh dalam hal bersandar pada Tuhan ya di tengah segala ketidakpastian. Apalagi kayak kita nakes gini, kayak sewaktu-waktu bisa aja kita dipanggil turun ke lapangan. Menurut aku ini jadi battlefield buat iman kerohanian kita. Betul. Dan membuat kita belajar juga sih tentang karakter Allah ya. Yang akan terus memprovide hidup kita sekalipun di tengah-tengah dunia yang sedang krisis ya sekarang ini. Membuat kita tetap berharap di dalam Kristus. Sip, baiklah teman-teman. Sekian dulu guys tentang COVID. Semoga kalau ada yang baru kita akan update lagi ya. Oke, stay safe teman-teman, jangan lupa cuci tangan. Dan hashtag di rumah aja. Oke, semoga dengan podcastnya di rumah ya guys. Bye.